animasi itu dibagi menjadi 3 bagian ya, Untuk yang pertama ya, itu adalah yang paling utama. Sebagai dasarnya itu adalah animasi frame by frame. Apa itu animasi frame by frame? Animasi frame by frame itu adalah animasi yang terdapat di tiap frame dalam Flash. Jadi perubahannya nanti akan terlihat dalam setiap frame. Yang kedua adalah animasi motion shade. Apa itu motion shade? Motion shade adalah animasi perubahan bentuk. Jadi objek atau gambar yang kita buat nanti bisa berubah bentuk. Misalnya gambar pertama bentuk bulat, nanti di frame berikutnya itu bisa kita ubah menjadi bentuk segitiga dan sebagainya. Itu adalah animasi motion twin. Motion twin itu adalah animasi perpindahan. Jadi objeknya itu mengalami perpindahan atau ada pergerakan. Adobe Flash Professional CS6. Nah, nanti akan muncul tampilan yang pertama itu adalah pilihan. Di situ ada create from template, create new, dan learn. Kalian pilih aja ke create new, lalu pilih action script 2.0 ya. Yang nomor 2 itu action script 2.0. Nah, ini tampilan awal dari lembar kerja Adobe Flash Professional CS6. Di sebelah kiri itu ada tool, lalu di tengah ini yang besar warna putih itu stick. Di sini ada scene 1 di atas. Lalu di bawah itu ada timeline. Timeline ini berisi ada layer 1. Lalu di sebelah kanannya itu ada angka 1, 5, 10. Ini adalah frame ya. Jadi kalau di film-film itu ada frame. Nah, di sini ada frame 1, frame 5, dan seterusnya. Ini titik putih kecil ya. Ini masih bolong, masih berwarna putih. Ini menandakan belum ada gambar atau objek yang kita buat ya. Atau dinamakan blank keyframe ya. Nanti kalau sudah ada objek atau gambar, otomatis di sini akan berubah menjadi warna hitam. Di sini masih berwarna putih. Di sebelah kirinya itu ada tanda mata, gambar mata di sini. Nah, kalau diletakkan di atas kursornya atau mouse-nya itu ada kata-kata hide all layer ya. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan layer ya. Show or hide. Di sini ada gambar kunci atau gembok ya. Di sebelah kanan itu lock. Ini untuk mengunci layer ya. Lock mengunci atau membuka layer.
sebelah kanannya itu ada show all layer atau hanya garis. Nah, ini kalau diklik nanti warna hijaunya hilang jadi warna putih. Nah, itu mengenai timeline sekilas. Lalu di sebelah kanan itu ada properties ya. Jadi kalau properties itu ya keterangan apa yang ada di bagian stake ya, di lembar kerja, nanti akan muncul di bagian properties keterangannya. Kadang waktu pertama kita membuka tampilannya tidak seperti ini ya. Nah, kalian bisa merubahnya. Kalau tidak muncul itu ada di window ya. Di atas ini ada menu-menu, pilih window. Nah, misalnya ini timeline. Kalau centangnya dihilangi nanti akan hilang ya. Atau tool. Nah, sebelah kiri hilang. Bagaimana menampilkan kembali? Nah, ini centangnya diaktifkan lagi ya. Nah, seperti itu caranya. Atau bisa juga di bagian window, workspace. Nah, ini ada pilihannya ini yang sudah disediakan oleh programnya. Ini saya pilih esensial. Kalian bisa menggunakan yang lain ya. Misalnya ini klasik. Nah, seperti ini tampilannya. Timeline-nya di atas, stick-nya di bawah. Seperti itu. Saya kembalikan ke esensial. Ya, yang pertama kita buat adalah yang paling gampang adalah animasi frame by frame. Animasi frame by frame. Nah, ini animasi yang nanti perubahannya akan terlihat setiap berpindah frame ya. Nanti akan berubah atau berganti tiap frame, animasinya akan berubah. Baik, kita coba. Kita contohkan aja, yang paling gampang adalah dengan menggunakan teks ya. Jadi nanti perubahannya seperti tulisan atau teks yang berganti tiap frame. Di mana itu tool untuk membuat teks atau tulisan? Nah, kalian bisa mencarinya di sini. Ada text tool. Sebelum ke text tool, kita lebih baik ya, mengatur dulu lembar kerja. Nah,
klik di warna putih, kotak warna putih ini, lalu ke properties, ini ada di sebelah kanan. Ini bisa kita atur panjang dan tinggi ya, panjang ke kanan atau lebar dan tinggi dari lembar kerja. Nah, ini ukurannya bisa kita atur. Di sini lebar ya, misalnya 800. Lalu tinggi ya, misalnya ini 500. Sticknya atau warna background tidak dirubah, lebih gampang dengan warna putih ya, warna netral. FPS frame per second ini juga tidak usah kita rubah. Lalu di sini ada scriptnya, tadi pilihannya 2.0, ada flashnya ini versi menyesuaikan ya. CS6 itu versi yang paling tingginya 11.2. Nah, berikutnya untuk menampilkan garis bantu ya. Jadi agar gambar atau tulisannya rapi, itu kalian bisa menampilkan garis bantu. Itu ada di menu view, rule, ini untuk penggaris, klik aja nih. Lalu berikutnya untuk menampilkan grid, klik show grid. Nah, ini kecil-kecil, kotaknya ini bisa kita rubah. Caranya klik kanan, grid, edit grid. Warna bisa dirubah. Ini saya sarankan menggunakan warna yang agak terang ya. Misalnya ini abu-abu yang agak terang. Jangan menggunakan warna yang gelap ya. Nanti akan mempersulit kalian dalam menggambar ya. Nah, ini abu-abu. Ini kan hanya garis bantu. Centang show grid, yang lain tidak usah dirubah. Lalu ini agar lebih besar kotaknya, ini bisa kita ganti angkanya 10 px. Ini saya ganti 40 ya. Ya, bawahnya normal. Nah, ini lebih besar ya, kotak-kotaknya lebih besar. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti tulisan animasi frame by frame, tapi kita buat dengan animasi ya. Nah, kita langsung praktekkan saja. Ke bagian tool, pilihannya adalah di sini ada huruf T, nah itu untuk membuat teks ya. Klik aja T. Lalu ke kanan, properties, text tool, pilihannya klasik, di sini static ya. Kalau masih dinamik diganti dulu ke static. Pilih font yang tebal ya, yang hurufnya tebal. Jangan yang tipis-tipis atau huruf Latin, supaya nanti kelihatan animasinya. Ini saya pilih Cooper ya. Lalu stylenya black ya. Ukuran huruf misalnya 40. Spasinya ini 0. Warna merah. Lalu anti alias use device font. Ke paragraf, format rata kiri ya, like left, rata kiri. Yang lain tidak usah dirubah.
Oke, sekarang kita ke stake lembar kerja. Kita mulai dari kiri atas ya, klik aja. Nah, ini warna hurufnya. Warna hurufnya adalah ini oranye ya. Huruf pertama, nah di sini sudah hitam, nomor 1. Nomor 1 itu huruf A ya. A, lalu berikutnya, misal ini jaraknya 10 frame, klik kanan, insert keyframe. Ini bisa kamu atur ya, jaraknya tidak harus 10 ya, bisa 5, 7 dan sebagainya. Huruf N, lalu berikutnya di frame 20, insert keyframe. Huruf I, lalu 30, insert keyframe. Huruf M, 40, insert keyframe. A, 50, insert keyframe. S, selanjutnya I, spasi, lalu insert keyframe. Nah, misalnya huruf berikutnya saya ganti warna ya, ke properties, pilih warna misalnya hijau. Frame seperti tadi ya, langkahnya sama, insert keyframe ya, insert keyframe, lalu ketik hurufnya. Ya, begitu seterusnya sampai nanti membuat kalimat atau teks animasi frame by frame. Ini saya ganti warna merah. Spasi, lalu insert keyframe di 140. Saya ganti warna lagi, biru misalnya. Nah, begitu ya, sampai membuat teks animasi frame by frame. Nah, ini sudah jadi tulisan atau kalimat animasi frame by frame. Untuk melihat animasinya, hasilnya itu bisa di play ya. Dengan cara pencet tombol enter di keyboard. Menjalankan animasinya itu bisa pencet tombol enter di keyboard. Atau bisa juga lewat menu. Ini ada kontrol, bisa di play. Atau kalau ingin full screen, nah ini bisa test screen ya, tesin.
atau di keyboard Ctrl Enter. Nah, layer 1 ya, ke bawah di bagian timeline layer 1 ini bisa dirubah namanya ya. Klik 2 kali. Ketik aja nih. Ini kan frame by frame. Nah, ini untuk yang animasi yang pertama. Supaya project yang kita buat tidak hilang, sebelum lanjut ke berikutnya disimpan dulu ya. Cara menyimpannya file save atau save as ya. Save, lalu ke folder yang sudah kalian buat di komputer masing-masing ya. Ya, misalnya saya simpen di desktop. Nah, ini sudah buat foldernya. Project animasi. Nah, ini nama filenya. Misalnya 01 frame by frame. Tapi akan lebih gampang kalau nanti akan dilihat oleh Bapak Ibu guru kalian. Ini bisa diganti dengan nomor, kelas, nama ya. Nama filenya ya. Nomor, nama, kelas, nama, lalu projectnya apa ya. Misalnya 01, ini saya buat 01 frame by frame ya. Atau bisa juga misalnya nomor urutnya 01 Albert, A 10 IPA ya. Frame 1 misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ya, kadang Bapak Ibu guru kalian ingin melihat hasilnya. Jadi simpan aja menggunakan nomor, nama, kelas kalian. Nah, seperti itu disimpan.